Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Diana Kusumaning Ayu, Intan Rahmadani Farihana, Zakiah Chandra, dan Sabrina Awalia Safitri. Dengan dosen pembimbing Ustadzah Dr. Nuril Mufida, MPD. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang menulis huruf hamzah awal kata. Pengertian hamzah. Hamzah merupakan salah satu huruf yang melambangkan vokal a, i, u atau harokat. Perbedaan hamzah dan alif. Hamzah berbeda dengan alif karena alif selamanya tidak menerima harokat, jadi selalu dibaca mati atau sukun dan letaknya tidak pernah berada di awal kata, hanya berada di tengah dan di akhir kata. Sedangkan hamzah menerima harokat baik fathah, kasroh maupun dhammah. Letaknya bisa di awal, di tengah, dan di akhir kata. Hamzah dikenal dengan istilah al-alif al-yabisah. Hamzah merupakan huruf yang tidak memiliki bentuk asli seperti huruf lainnya. Huruf hamzah mengambil bentuk dari kepala huruf ain. Sejarah penulisan hamzah. Ulama pertama yang membuat simbol huruf hamzah dari huruf ain adalah Khalil bin Ahmad al-Farahidi, kira-kira 2 abad setelah penandaan huruf hijaiyah. Sebelumnya, hamzah hanya ditandai dengan sebuah titik yang diletakkan di atas, di tengah, atau di bawah kursi hamzah. Pedoman penulisan hamzah. Penulisan huruf hamzah tidak selalu berpedoman pada atribut harokat yang menyertainya, namun mengikuti kaidah tertentu. Pedoman penulisan hamzah dibagi menjadi 3, yaitu pedoman penulisan hamzah di awal kata, di tengah kata, dan di akhir kata. Macam-macam hamzah di awal kata. Yang pertama, hamzah dari segi penulisannya ada 2 macam, yaitu hamzah qoto'. Hamzah qoto' adalah hamzah yang dibaca ketika di awal maupun di tengah-tengah kalimat. Tempat-tempat hamzah qoto' ketika berada di awal kata. Yang pertama, fi'il madhi dari rubai, wazannya af'ala. Contoh akroma. Yang kedua, fi'il amar pada wazan af'ala. Contoh akrim. Yang ketiga, hamzah mudhara'ah. Contoh aktubu. Yang keempat, semua huruf yang diawali hamzah. Contoh iza, ajal, au, anna, inna, dan sebagainya. Yang kelima, semua isim yang diawali hamzah, kecuali isim 10. Contoh afdolu, ahmadu, ahsanu, dan akhu. Hamzah wasol. Hamzah wasol adalah hamzah yang dibaca ketika berada di awal kalimat dan tidak terbaca ketika berada di tengah-tengah kalimat. Hamzah wasol ditulis tanpa ra'sul ain sebagai pertanda bahwa hamzah tersebut terbaca di awal kata, tetapi tidak terbaca saat diawali huruf yang berharokat. Tempat-tempat hamzah wasol ketika berada di awal kata. Yang pertama adalah isim 10. Isim 10 adalah kumpulan isim yang semuanya diawali dengan hamzah wasol. Contohnya ismun, istun, isnani, isnatani, ibnun, ibnatun, imru'un, ibnumu, imra'atun, imunu. Yang kedua, alif lam, baik alif lam syamsiyah dan
alif lam komariah. Yang ketiga, bentuk amar dari fi'il thulathi. Contohnya uf'ul. Yang keempat, bentuk fi'il madhi, fi'il amar, dan masdar dari wazan khumasi dan sudasi. Contoh ifta'ala. Cara membaca hamzah wasal. Yang pertama, apabila hamzah wasal terdapat di awal kata, maka terdapat 3 macam cara dalam pembacaannya. Yang pertama dibaca dengan dhamma, yakni hamzah wasal berharokat dhamma ketika terdapat pada fi'il yang ain fi'ilnya dari fi'il sulasi berharokat dhamma. Contohnya udkhulu dan unsur. Di sini hamzah wasalnya dibaca dengan dhammah dan ain fi'ilnya itu berharokat dhammah. Contoh yang pertama yaitu udkhulu. Hamzahnya berharokat dhammah dan ain fi'ilnya yaitu kha berharokat dhammah juga. Yang kedua, fathah. Hamzah wasal berharokat fathah ketika kalimat isim diawali alif dan lam ta'rif. Contohnya Al-Baqarah dan An-Nasu. Dan yang ketiga, hamzah wasal di awal kata dibaca dengan kasroh, yakni ketika terdapat pada fi'il yang ain fi'ilnya dari fi'il sulasi berharokat fathah ataupun kasroh. Contohnya idrib dan iftah. Pada contoh idrib, hamzah wasalnya berharokat kasroh dan ain fi'ilnya yaitu ro berharokat kasroh juga. Kemudian iftah, hamzah wasalnya berharokat kasroh dan ain fi'ilnya yang di situ yaitu ta berharokat dengan fathah. Kemudian hamzah wasal ketika terdapat pada isim-isim mustaq. Contohnya istighfar, ijtima, dan lain sebagainya. Kemudian hamzah wasal ketika terdapat pada isim-isim jamid seperti ismun, ibnun, dan lain-lain. Kemudian adapun hamzah wasal juga terdapat pada tengah kata yang cara pembacaannya yakni seperti halnya alif, namun tidak menjadikannya bacaan mat, langsung dibaca selanjutnya. Seperti contohnya wamro'atuhu dan minal malaikah. Selanjutnya yaitu hamzah asol. Hamzah asol adalah hamzah yang termasuk bagian dari kata. Dalam bentuk kalimat perintah, hamzah tersebut dihilangkan. Contohnya akhoza, akala, dan amaro. Kemudian ada hamzah istifham. Hamzah istifham adalah hamzah yang berada di depan kata untuk menanyakan sesuatu. Contohnya asafaro Ali am Khalid. Kemudian ada juga hamzah nida. Hamzah nida adalah hamzah yang digunakan untuk memanggil seseorang yang dekat jaraknya. Contohnya akhalidu yang berarti wahai Khalid.
Dapat disimpulkan bahwa penulisan hamzah di awal kata secara umum dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, ditulis di atas alif jika berharokat dhammah dan fathah. Yang kedua, ditulis di bawah alif jika berharokat kasroh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.